yang kedua tilawah yang sudah dibacakan oleh Ana dan Naufal, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat sosialisasi program, yang kelima pertanyaan, yang keenam penayangan video, yang ketujuh doa, dan yang kedelapan adalah penutup. Langsung saja Ayah Bunda, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah oleh Ustadz Mulyono SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyud'ala dinil kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat bagi kita semua sehingga kita semua dapat bergabung via Zoom dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi kita semua sehingga kita semua dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pertama, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jenjang 8 yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan maksimal. Kemudian yang kami hormati seluruh jajaran manajemen yang selalu mengontrol kegiatan-kegiatan para ustadz. Dan tak lupa yang sangat kami hormati, yang sangat kami rindukan, ayah, bunda, wali murid kelas 8 yang kemarin masih kelas 7, untuk saat ini alhamdulillah sudah naik di kelas 8. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih bagi ayah bunda yang sudah bergabung via Zoom, ya, ayah bunda, maupun via live. Ya, seandainya nanti masih ada yang belum bergabung, insya Allah kami masih menyediakan copy record yang akan kita share di via YouTube. Gitu ya. Yang pertama, ayah bunda, pandemi ini luar biasa, gitu ya, yang menjadikan kehidupan yang semula biasa menjadi luar biasa, yang tidak sewajarnya. Tetapi kita tidak melupakan ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk mensyukuri apa yang ada pada saat ini. Kata anak-anak zaman milenial, meskipun rebahan, kita tetap harus mengambil apa yang namanya perubahan sesuai dengan apa jargon atau moto pada jenjang 8, generasi muslim yang tangguh siap menyosong perubahan. Ayah bunda yang saya hormati, izinkan kami mewakili seluruh ustadz-ustadzah SMP Al-Ibro khususnya jenjang 8 yang nantinya ayah bunda akan membersamai belajar anak-anak, baik itu dalam hal pembelajaran secara akademik maupun non akademik, dan di sini adalah pembelajaran Al-Quran yang nanti akan juga merepotkan panjenengan semuanya yang ada di rumah. Alhamdulillah, setelah menyebar angket kepada seluruh wali murid Al-Ibro yang saat ini khusus jenjang 8, subhanallah untuk responnya luar biasa, gitu ya. Dan terima kasih dan mohon izin kepada ayah bunda untuk
mengizinkan Ananda untuk memegang atau belajar dengan menggunakan alat komunikasi meskipun berupa HP atau laptop. Dengan kontrol yang bagus, insya Allah pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Dan insya Allah Ustadz Ustadzah akan bersinergi secara maksimal dalam mengawal anak-anak dalam pembelajaran, bukan berarti dalam bentuk tugas yang sangat membebankan, tetapi insya Allah Ustadz Ustadzah SMP itu akan menakar bagaimana pembelajaran itu berjalan dengan baik maupun tugas-tugas yang relevan itu bisa dijalankan dengan baik oleh Ananda. Menindaklanjuti anket selama kemarin dikirim, insya Allah selama kurang lebih 3 bulan, mohon izin untuk pembelajaran ini akan tetap dilaksanakan secara dalam jaringan atau pembelajaran daring, atau bisa menyebutkan pembelajaran online. Gitu. Aplikasi yang digunakan oleh teman-teman ya seperti biasanya ada Zoom meeting ini, kemudian anak zaman milenial yang tidak tertinggal yaitu Instagram ya, atau IG, kemudian akun YouTube yang nanti akan dimiliki oleh setiap siswa dalam menjalankan tugas atau menjalankan pembelajaran yang diadakan oleh Ustadz Ustadzah SMP Ali Gresik. Baik, memang secara grafik Jawa Timur melonjak, tetapi kita harus tetap ikhtiar untuk menjaga protokol kesehatan, ya pakai masker, mohon izin ini lagi berbicara tidak menggunakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Insya Allah mohon doanya, insya Allah di seandainya pandemi ini melandai, insya Allah 3 bulan ke depan kami seluruh Ustadz Ustadzah SMP itu juga menginginkan tatap muka ya, bertemu dengan anak-anak gitu, pembelajaran di kelas, yang boarding juga bisa kembali ke asrama dan sebagainya seperti rutinitas biasa. Itu yang akan kami harapkan untuk 3 bulan ke depan ini. Bismillah pandemi ini akan segera berakhir. Jadi untuk kegiatan outdoor learning yang biasanya diadakan di kelas 8 ada yang namanya EduTrip, untuk sementara ini bisa ditunda dulu, ya. Tapi insya Allah jika ada waktu dan kesempatan, insya Allah Ustadz akan mempersiapkan itu untuk anak-anak khususnya kelas 8. Jadi yang terakhir dari kami, mari kita sinergis apa yang kita laksanakan di SMP Ali Pro ini dengan mengawal anak-anak yang ada di rumah. Orang tua juga mengawal dengan baik sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada seluruh wali murid yang 8 yang meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, mungkin ada aktivitas lain sehingga bisa bergabung di Zoom sosialisasi jenjang 8 generasi Muslim tangguh siap menyosong perubahan. Insya Allah itu ayah bunda sambutan dari kami dari awal sampai akhir. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Mul atas sambutan yang luar biasa dan telah meluangkan waktunya untuk acara hari ini. Ayah bunda, dengan adanya pandemi ini, semoga ayah bunda selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Sehingga ayah bunda selalu diberi kekuatan untuk mendampingi putra-putri
pembelajaran di rumah. Saya ingatkan sekali lagi ayah bunda, jika ada pertanyaan maupun saran bisa langsung ditulis di dalam komentar yang ada di aplikasi Zoom ini. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi program sekolah. Yang pertama yaitu susunan tim kelas 8 yang akan dibacakan oleh Ustadz Dodi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kita mulai ya. Ayah bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Mulyono SPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Qudroh, yang kami hormati jajaran manajemen SMP IT Al-Qudroh, dan yang kami hormati jajaran Ustadz Ustadzah tim kelas 8, dan tak lupa yang kami rindukan wali murid siswa-siswi SMP IT Al-Qudroh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, ayah bunda, di sini saya Ustadz Dodi akan menyampaikan siapa sih kiranya yang masuk ke dalam tim kelas 8 ini. Pastinya Ananda dan panjenengan wali murid pasti sangat penasaran, betul ya? Kira-kira siapakah mereka? Siapakah ustadz-ustadz yang masuk ke dalam tim kelas 8? Oke. Ustadz-ustazah yang masuk ke dalam tim kelas 8. Yang pertama adalah struktur wali kelas. Nah, struktur wali kelas ini wali kelas yang banin, wali kelas 8 yang banin, yang tentunya ada yang baru. Oke. Yang pertama, nah yang di sebelah kiri ada Ustadz Dodi Dwi Cahyono. Bisa dipanggil Ustadz Dodi, ya saya sendiri ya. Saya sendiri, ayo bunda. Ya. Alamatnya di Desa Mojogoro Gede, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Di sini diamanai mengajar mapel PPKN dan juga diamanai sebagai wali kelas 8A. Yang kedua, ada yang tak asing lagi ya, ada Ustadz Dedi Oktavia. Pastinya sudah tidak asing ya, di jajaran wali murid Ustadz Dedi. Nah, beliau ini Ustadz Dedi selain diamanai sebagai wali kelas, beliau juga adalah sebagai korjen kelas 8. Alhamdulillah, Ustadz Dedi ini berasal dari Desa Sukodadi. Kalau nggak Suko, nggak Dadi. Sukodadi, Lamongan. Diamanai mengajar mapel SBK dan prakatnya. Beliau juga diamanai di wali kelas 8B. Itu adalah wali kelas 8 Banin. Oke, kita lihat lagi yang wali kelas Banat. Ada siapakah kira-kira? Nah, sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah wali kelas 8 Banat. Ya. Ada Ustazah Lailatul Fadriyah SPD, bisa dipanggil Ustazah Elah. Alamatnya Gubernur Suryo Gresik. Diamanai mengajar mapel bahasa Inggris
dan wali kelas 8C. Nah, selain itu ada lagi, nah ini tidak asing lagi, Ustazah Nur Ainiyah, dulu juga mendampingi putra-putri di jenjang kelas 7. Nah, Ustazah ini alamatnya adalah sebelahan dengan alamat rumahnya Ustazah Ella. Nah, nanti malah makin mudah berkoordinasi, gitu ya. Di Gubernur Surya juga beliau diamanai mengampu atau mengajar mapel matematika. Selain itu beliau juga diamanai di wali kelas 8D. Nah, ini yang terakhir adalah Ustazah Lucia Indah Dewi SPD. Dewi itu apa ya? Dewi itu apa kira-kira? Ustazah Lucia Indah bisa dipanggil Ustazah Lucy. Beliau dulu di kelas 9, sekarang diamanai di wali kelas 8E, ya, mengajar mapel bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi ayah bunda nanti ketika ada mengenai pembelajaran akademik siswa-siswi, ya, putra-putri jenengan nanti bisa berkoordinasi dengan para wali murid yang ada di tim kelas 8. Selain di jajaran Walas ada lagi tim di jajaran yang lain. Nah, ada siapakah kira-kira? Oke, ada kendala. Nah, ini ada tim Ustazah. Nah, tim kelas 8 yang bagian Ustazah. Oke. Yang pertama adalah Ustazah yang tidak asing lagi, dulu mengajar di kelas 7 juga, yaitu Ustazah Nur Hamidah. Nah, alamatnya di Perumahan Kembangan, ya, Serbi. Oke, diamanai mengajar IPA. Nah, yang tengah ini tidak asing lagi di kalangan kita, ya. Ada guru BK tercinta kita, yaitu Ustazah Nuna, ya, beralamat di BPS. Kalau BK itu kan terkesan angker, ya, ayah bunda, ya. Tetapi di guru BK SMP Ali Bro ini malah lebih angker lagi. Oh tidak, ya? Ya pasti tidak, ya. Guru BK di SMP Ali Bro ini karena orangnya ceria, pasti akan lebih dekat dengan siswa-siswi kita, ya, atau putra-putri panjenengan sedoyo, seperti itu. Kelihatan, ya? Oke, selanjutnya yang di sebelah kanan sendiri yaitu Ustazah host. Ustazah host tadi yaitu Ustazah Pramadona Sabrianti Putri SPD, bisa dipanggil Ustazah Dona, ya, tadi sudah perkenalan, ya. Alamatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kebomas, diamanai mapel PJOK. Nah, ini sangat sehat sekali, ya, kalau bersama Ustazah Dona ini. Oke. Selanjutnya ada lagi tim dari Ustazah. Nah, ini, ya, ini adalah Ustazah Al-Quran, ya, dan pengajar mapel juga. Yang pertama yang sebelah kiri ada Ustazah Umi Nahdiro LC, ya, alamatnya di Kebomas Gresik. Beliau diamanai guru PAI dan guru Al-Quran. Yang di tengah ada Ustazah Faizatul Rahmawati, ya. Beliau beralamat di Tanjung Harapan GKB, diamanai sebagai guru Quran.
Dan yang terakhir di sebelah kanan sendiri ada Ustazah Ifadah dari Dukun Anyar. Beliau sangat super sekali karena diamanai 3 langsung, ya. Mbak Musrifah, guru dan pengajar bahasa daerah, luar biasa. Oke, selanjutnya ada dari tim guru Ustazah juga ya. Oke, Ustazah ada yang sebelah kiri ada Ustazah Rika. Ustazah Rika Desi Nurita, bisa dipanggil Ustazah Rika, beralamat di Jalan Kartini, Gresik. Ya, beliau diamanai pengajar matematika dan guru Quran. Dan yang tengah, yang paling ceria ini adalah Ustazah Maria Al-Khibtiyah, namanya susah sekali. Bisa dipanggil Ustazah Ita, alamatnya Dukun Anyar, Kabupaten Gresik. Beliau diamanai sebagai guru Quran dan musrifah. Yang sebelah kanan sendiri ada Ustazah Ailinul Laili, bisa dipanggil Ustazah Ali. Beliau beralamat di Dukun. Ini Dukun semua ini. Beliau diamanai sebagai guru Quran dan musrifah. Oke, lanjut. Nah, ini ada klip Ustadz, ya. Nah, ini Ustadz yang sangat ceria sekali, ya. Yang di sebelah kiri sendiri ada Ustadz Nur Widodo, beralamat di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Beliau adalah Waka kesiswaan kita, alhamdulillah ya. Waka kesiswaan ada di tim kelas 8, jadi nanti sangat mudah untuk berkoordinasi mengenai kesiswaan. Selain maka kesiswaan, beliau juga diamanai sebagai guru mapel IPS. Oke. Yang kedua, sebelahnya ada Ustadz Fahrul Hidayat, ya, atau bisa dipanggil dengan Ustadz Fahrul, beralamat di Desa Padang Bandung, Dukun Gresik, diamanai sebagai guru Al-Quran. Di sebelah kanannya lagi ada Ustadz Anang Qasim, ya, bisa dipanggil Ustadz Anang, berasal dari Kecamatan Seberang, ya, yaitu Kediri, Kabupaten Seberang, Kabupaten Kediri, ya. Diamanai musrif dan guru Quran. Dan yang terakhir ada Ustadz Arnas Haidir, kita, berasal dari Sulawesi Selatan. Ya, beliau diamanai sebagai guru bahasa Arab dan juga boarding. Itu adalah tim berapa ya, ayah bunda. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Dodi yang sudah memperkenalkan siapa sih Ustadz-ustazah yang ada di tim kelas 8 yang akan mengajar putra-putri ayah bunda selama 1 tahun ke depan. Langsung saja, selanjutnya yaitu sosialisasi program sekolah yang kedua, yaitu kurikulum sekolah dan boarding. Kepada Ustazah Maya, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita bisa dipertemukan kembali, meskipun biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kita bersosialisasi dan bisa bertatap muka langsung ya ya bunda, tetapi hari ini adalah momen yang sangat berbeda, tetapi insya Allah isi dan juga muatannya tidak
skala sama ya, insya Allah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja hari ini adalah penguatan pembelajaran yang sebelumnya belum ada di SMP, yaitu pembelajaran daring atau dalam jaringan. Maka dari itu saya selaku wakil kurikulum mewakili manajemen sekolah untuk menyampaikan terkait kurikulum sekolah. Barangkali ayah bunda masih belum tahu ini ustazah siapa ya gitu ya, karena tadi Ustaz Dodi sudah memperkenalkan banyak sekali ustazah. Jadi saya di sini ayah bunda perkenalkan, saya Ustazah Maya Anggraini, biasanya dipanggil Ustazah Maya. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan bisa tertransfer dengan baik kepada ayah bunda. Jika nanti barangkali ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau ada masukan dari ayah bunda, sangat kami terima dengan hati yang lapang ya ayah bunda. Bisa nanti dituliskan di chat yang ada di fitur ini. Baik, yang pertama ayah bunda, kami akan memaparkan terkait kurikulum yang disebutkan di SMP Calibro. Jadi di SMP Calibro, insya Allah seluruhnya dari jenjang kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9, insya Allah kami sudah memakai kurikulum yang sama, yaitu kurikulum 2013. Nah, untuk struktur kurikulum atau mata pelajaran apa saja sih yang akan nanti yang akan dibentuk oleh anak didik kita. Jadi ada beberapa yang insya Allah sama juga dengan kelas 7 yang kemarin. Jadi memang SMP Calibro ini meskipun kita tetap kognitif atau akademik ya Bunda ya, mata pelajaran nanti juga banyak juga, tetapi juga ada penguatan karakter. Nah, penguatan karakter ini nanti masuk di ciri khas sekolah, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Widodo dan juga yang lainnya dan Korjen insya Allah. Nah, untuk struktur kurikulum atau mata pelajaran yang akan ditempuh oleh anak didik kita, yaitu ada pendidikan agama dan juga budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, kemudian ada seni budaya, ada prakarya, PJOK, dan muatan lokalnya insya Allah masih tetap sama, ada bahasa daerah, ada bahasa Arab, dan tidak kalah pentingnya juga insya Allah ada bimbingan konseling, gitu ya ayah bunda. Nah, untuk ciri khas sekolah insya Allah nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan, jadi nanti meskipun di era pandemi ini pastinya ayah bunda juga bertanya-tanya apalagi Ananda, bagaimana ya nanti apakah ada edu-trip, ada kegiatan-kegiatan yang biasanya kita fun gitu ya ayah bunda. Tapi insya Allah bismillah, kita mengusahakan semaksimal mungkin untuk Ananda meskipun tetap berada di rumah, tetapi akan ada penguatan karakter untuk Ananda. Nah, kegiatannya apa saja? Nanti disaksikan sampai terakhir ya ayah bunda ya. Kemudian untuk media pembelajaran, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita ini adalah di era yang berbeda, di era pandemi, kita belajarnya di rumah, tidak bisa di sekolah, maka ada beberapa perangkat yang harus dimiliki oleh Ananda. Maka dari itu ayah bunda, seperti yang kemarin juga sudah di-sharekan oleh sekolah terkait kuesioner, yaitu tentang perangkat apa saja yang dimiliki oleh siswa dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa perangkat yang memang harus dimiliki oleh Ananda. Salah satunya bisa memakai handphone, bisa juga memakai laptop. Nah, ini kalau laptop insya Allah lebih memudahkan ayah bunda, karena nanti kita juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang pastinya juga kalau istilahnya RAM-nya gitu ya, memakan banyak memori gitu. Jadi kalau sebisa mungkin barangkali ada laptop sangat bagus sekali, ataupun ada PC juga boleh, dan juga misalnya ada perangkat yang lain juga tidak apa-apa. Nah, untuk aplikasi apa saja yang digunakan, nah nanti Ananda itu selama pembelajaran akan menginstal beberapa aplikasi. Mungkin nanti aplikasinya secara lengkapnya, bagaimana caranya untuk menginstal dan sebagainya, nanti tim jenjang akan menjelaskan. Nah, tetapi insya Allah aplikasi yang akan kita pakai nanti ada Zoom, ada Google Duo, ada Google Classroom, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ya bunda, medianya selain kita media virtual, ini diusahakan Ananda sudah memiliki buku paket sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah, jika ayah bunda masih belum menerima informasi, insya Allah nanti akan saya sampaikan ke koordinator jenjang untuk meng-share kembali,
berapa atau buku apa saja yang akan digunakan oleh Ananda. Dan nanti untuk info lebih lengkapnya akan berkoordinasi dengan koperasi, yaitu Pak Anto yang akan mengkoordinasi terkait buku paket ini jika memang Ananda masih belum mempunyai buku paket. Tetapi jika misalnya Ananda ini luar kota, tidak mungkin kan, maksudnya untuk kesini mengambil bukunya, tidak apa-apa ya Bunda. Misalnya nanti ada buku referensi yang lain, misalnya ada modul online, ada e-book, dan juga banyak sekali variasi-variasi yang lain yang bisa kita gunakan untuk referensi selama pembelajaran daring. Selanjutnya adalah terkait tata tertib. Insya Allah Ananda yang ada di kelas 8 ini sudah pembelajaran daring insya Allah sudah mengenal di kelas 7 yang terakhir kemarin. Tetapi kita mengingatkan kembali di awal terkait tata tertib pembelajaran, sehingga nanti ketika kita sudah mulai pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target-target yang kita harapkan. Okay. Jadi yang pertama, meskipun kita berada di rumah saja, itu sebisa mungkin ya Bunda, tetapi Ananda harus memakai seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Memang yang di slide yang mungkin sekarang tampil di Zoom belum saya tuliskan, tetapi insya Allah saya ingatkan kembali, untuk Senin dan Selasa kita memakai biru putih. Nah, untuk hari Rabu kita memakai batik JSIT. Hari Kamis orange. Ini kalau biasanya kita sebut baju Al-Ibroh karena memang sesuai dengan branding ya, warnanya orange gitu. Jadi hari Kamis insya Allah kita memakainya adalah yang orange. Nah, hari Jumatnya biasanya kita memakai olahraga, pramuka. Tetapi di pembelajaran daring ini Ayah Bunda, insya Allah hari Jumat fleksibel. Jadi memang secara jadwal juga kita akan menuliskan zona ekspresi. Jadi nanti ada setiap pekannya kita akan bervariasi Ayah Bunda. Jadi untuk seragamnya bagaimana? Seragamnya nanti akan diinformasikan oleh tim jenjang, karena seragamnya bisa jadi bebas. Bebas itu tetap syar'i, muslim-muslimah begitu nggih. Kemudian bisa juga seragam olahraga, bisa juga pramuka begitu. Jadi tidak ada hari Jumat ini harus olahraga saja gitu, bukan, tetapi nanti akan ada variasi di hari Jumat. Kemudian yang kedua, tata tertibnya adalah karena nanti kita menggunakan aplikasi ya Bunda ya. Jadi aplikasi itu pastinya dalam tanda kutip agak ribet gitu. Misalnya kita menginstal Zoom, kita harus masuk di linknya, kemudian join meeting, memasukkan password dan sebagainya. Pastinya itu membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi sebisa mungkin Ananda bisa bergabung minimal 10 menit Bunda. Jadi minimal 10 menit sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang ketiga, siswa mengikuti pembelajaran interaktif dari awal hingga akhir, karena kalau yang pembelajaran kemarin memang kalau tatap muka memang sangat agak kurang ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini, insya Allah kita pembelajarannya adalah interaktif, insya Allah masih ada tatap muka dengan ustadz-ustadzah dan setiap harinya akan terjadwalkan. Nah, sebisa mungkin Ananda bisa berinteraksi juga karena di aplikasi itu insya Allah ada fiturnya chat, ada fitur untuk diskusi dan sebagainya. Jadi insya Allah tidak menghalangi kita untuk bisa berpartisipasi aktif. Nah, untuk yang berpartisipasi aktif ini, Ayah Bunda insya Allah akan mendapatkan poin tambahan dari ustadz-ustadzah. Tetapi nanti ustadz-ustadzah dari masing-masing mapel akan membuat ketentuan terkait kontrak belajar. Jadi nanti Ananda bersama ustadz-ustadzah guru mapel yang insya Allah tadi sudah disampaikan Ustadz Dodi, berdasarkan pengampu mapelnya akan membuat ketentuan atau kontrak belajar. Jadi nanti ada kesepakatan bersama guru mapelnya. Gitu. Tetapi sebisa mungkin diharapkan Ananda ini bisa komunikatif, interaktif, sehingga pembelajaran ini juga bisa bermakna untuk Ananda semuanya. Nah, ini adalah jadwal yang tampil di slide ya. Jadi jadwal pembelajaran ini secara umum Ayah Bunda, tetapi untuk secara rincinya insya Allah akan kami bagikan karena kita insya Allah komunikasinya lewat grup, lewat grup jenjang di kelas 8. Jadi di sini sudah kami tuliskan untuk jam 7.30 sampai 11.30 ini adalah pembelajaran secara aktif. Insya Allah kurang lebih 4 jam. 4 jam kita pembelajaran dengan Ananda semuanya.
mulai dari jam 7.30, tetapi diusahakan 7.20 sudah ready di depan HP atau PC atau laptopnya masing-masing. Jadi jam 7.30 kurang lebih 30 menit kita ada agenda seperti biasanya kita di sekolah ya Bunda. Jadi agendanya adalah morning zone. Ini good morning gitu ya, sapa pagi, nanti ada bersama wali kelas, kemudian mungkin ada variasi yang lain. Intinya kita mempersiapkan diri menuju ke halaqah tahfidz gitu. Nah, nanti halaqah tahfidznya ada jeda juga ayah Bunda. Jadi 30 menit setelah kita sapa pagi, chit-chat, jurnal dan sebagainya, masih ada jeda 10 menit untuk berganti link. Karena nanti memang ya ini ayah Bunda kita mohon untuk kerjasamanya ya, karena pembelajaran ini nanti ganti link lagi, klik link lagi, link meeting dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dari awal semoga ini kita bisa berkolaborasi dengan baik gitu. Nah, selama 30 menit lagi ayah Bunda dari morning zone 30 menit kita ada yang namanya halaqah tahfidz. Seperti biasanya, kalau biasanya halaqah tahfidz di sini kita berkumpul satu kelompok, kemudian ada ustadzah halaqah dan bisa langsung tatap muka, tetapi memang dalam keadaan ini 30 menit kita usahakan untuk tatap muka tetapi lewat aplikasi. Nah, nanti ustadz-ustadzah halaqah nanti sesuai dengan kelompok yang akan dibagikan. Insya Allah kelompoknya bukan per kelas, tetapi kelompoknya seperti biasanya kita kelompok-kelompok kecil mungkin 10 atau 9 sampai 10 anak per kelompoknya. Nah, untuk halaqah tahfidznya nanti juga ada murojaah. Jadi murojaah ini adalah paket yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk halaqah ini nanti doa seperti biasanya, kemudian murojaah dan sebagainya. Selain itu juga tajwid, kemudian mungkin ada tahsin yang masih harus dibeneri dari hari ke hari gitu ya Bunda. Jadi itu adalah serangkaian yang nantinya ketika tatap muka dengan ustadz-ustadz halaqah. Nah, di sini ada setor hafalan, tetapi setor hafalan ini memang rentangnya adalah 1 jam ayah Bunda. 1 jam ini bisa kita gunakan untuk setoran. Jadi nanti Ananda itu akan ada list, mungkin nanti di sesi Al-Quran akan bisa dijelaskan lebih lanjut, tetapi insya Allah nanti akan ada setor hafalan dengan rentang waktu 1 jam dan sudah ada listnya siapa yang akan tampil di menit pertama, kedua, dan seterusnya gitu. Sehingga nanti kalau misalnya ada jeda begini, anak-anak bisa mempersiapkan. Nah, selanjutnya ya Bunda, ini ada mapel 1 dan mapel 2. Insya Allah mapel 1 ini dan mapel 2 durasinya adalah 45 menit. 45 menit ini adalah tatap muka dengan ustadz-ustadz mapelnya, ya. Tatap muka dengan ustadz-ustadz mapelnya, tetapi nanti bisa dilanjutkan secara offline. Offline-nya misalnya untuk pengumpulan tugas, kemudian ada hal-hal yang lain yang mau disampaikan ustadz-ustadzah begitu. Tetapi 45 menit ini akan dimaksimalkan oleh ustadz-ustadzah dengan berbagai upaya dan media pembelajaran yang akan kita rencanakan begitu. Tetapi kalau misalnya memang sangat kurang ya budaya 45 menit, tetapi 45 menit ini adalah tatap muka, tetapi selanjutnya masih akan ada sesi lagi tetapi sesi offline gitu. Dan bisa dilihat di informasi-informasi yang ada di grup atau aplikasi yang akan disampaikan oleh tim Jenjang 8 gitu. Tapi untuk setiap harinya kita ada 2 mapel dalam setiap harinya. Nah, selain itu ya Bunda, ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini seperti yang biasanya kita laksanakan di jenjang yang kemarin, jenjang kelas 7, yaitu ada PTS 1, insya Allah akan kita laksanakan di akhir September. Kemudian PAS-nya insya Allah di awal Desember. Nah, PTS 2-nya insya Allah di awal Maret Bunda, dan PAT-nya di awal Juni. Tetapi insya Allah akan ada surat resmi dari sekolah mengenai evaluasi pembelajaran ini. Jauh-jauh hari akan kita sampaikan kepada ayah Bunda terkait informasi kapan PTS, PAS, dan juga jadwalnya. Nah, selanjutnya adalah kriteria. Jadi memang sebelum mengikuti yang namanya ulangan atau evaluasi pembelajaran tadi, ada kriteria-kriteria khusus sehingga Ananda ini bisa ikut serta. Jadi tidak semua Ananda bisa ikut serta, ya Bunda, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Ananda. Yang pertama adalah kriteria penilaian akademik, yang kedua adalah non-akademik. Jadi 2 poin ini yang nantinya akan menjadi pertimbangan kami untuk mengikut sertakan Ananda dalam mengikuti ulangan.
Untuk yang pertama yaitu kriteria penilaian akademik. Jadi Ananda ini syaratnya harus mengikuti kegiatan pembelajaran daring secara aktif. Kemudian mengumpulkan penugasan dengan baik, dengan benar dan juga tepat waktu. Pasti nanti ustadz-ustadzah seperti yang saya sampaikan tadi akan ada kontrak belajar. Nah, itulah yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadzah juga akan menyetorkan, kemudian di mana setornya dan lain sebagainya. Dan waktu maksudnya bukan sampai overtime gitu jam 12 mengumpulkan dan sebagainya gitu ya Bunda. Tetapi insya Allah nanti akan ada kontrak belajar bersama ustadz-ustadzah pengampu materi. Kemudian kriteria penilaian non akademik. Jadi kriteria penilaian non akademik ini adalah berkaitan dengan presensi kehadiran ayah bunda. Jadi meskipun di rumah saja, tetapi jika kami ketika ada pembelajaran itu dan Anda tidak hadir di situ, maka kita presensinya adalah dia sudah absen. Ya. Jadi jumlah presensi kehadirannya minimal 90%. Wah banyak sekali Ustazah. Tidak ya ayah bunda, tapi minimal 90% ini adalah dari jumlah hari efektif pembelajaran pada tiap tengah semester. Jadi kita akumulasikan 3 bulanan karena evaluasi pembelajaran tadi setiap 3 bulanan. Kemudian yang kedua adalah memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian, kelakuan, kerajinan, dan juga kebersihan. Nah, selanjutnya, selain itu saya juga akan memaparkan terkait boarding. Insya Allah ini sedikit saja terkait boarding. Jadi untuk boarding ini, insya Allah yang boarding itu sama ayah bunda seperti yang ada di sini, tetapi hanya saja tempatnya yang berbeda. Hanya saja tempatnya yang berbeda, tetapi insya Allah kegiatan yang akan kita lakukan hampir sama, tetapi intinya tidak tatap muka begitu, tetapi lewat aplikasi tadi. Nah, apa saja itu? Ada Quran everyday. Nah itu tadi karena yang full day itu Ananda kan hanya 1 kali sesi, tetapi untuk boarding sampai 3 kali sesi, dari pagi setelah subuh, kemudian kemudian siang dan juga sore biasanya. Kemudian selain itu ayah bunda ada juga saling sapa seperti biasanya. Jadi anak boarding nanti akan diklasifikasikan, akan dikelompokkan berdasarkan kamarnya dan setiap kamar akan ada musrif atau musrifanya. Nah musrif-musrifah nanti akan ada semacam program saling memotivasi, sharing dan lain sebagainya. Mungkin ada life skill dan sebagainya yang bisa kita lakukan di rumah, diaplikasikan di rumah, tetapi kita pantau dari boarding begitu. Kita pantau dari boarding. Nah, nanti juga akan ada mutabaah. Jadi mutabaah ini secara pekanan nanti akan kita evaluasi kepada Ananda semuanya. Mungkin namanya biasanya kalau di boarding jalsa, tetapi karena ini virtual makanya namanya adalah jalsa virtual. Tetapi isinya juga insya Allah sama. Jadi ada mutabaah pekanan, ada evaluasi, motivasi dan juga sharing. Nah, yang terakhir setiap bulan insya Allah Ananda juga masih akan ada motivasi dan juga materi bulanan untuk majelis anak asrama. Insya Allah itu ayah bunda yang bisa kami sampaikan terkait kurikulum dan juga keboardingan. Mohon bantuannya kepada ayah bunda bisa mengingatkan Ananda, memotivasi Ananda dan juga mendukung program-program yang direncanakan oleh sekolah. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Maya yang telah memaparkan apa saja sih selama Ananda melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Langsung saja ayah bunda, kita masuk ke sosialisasi program sekolah yaitu Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Allah yang akan menyampaikan program terkait pembelajaran Al-Quran selama Ananda belajar, menghafal, dan memurojaah Al-Qurannya di rumah. Baiklah, tujuan dari sekolah ingin mencetak generasi penghafal Al-Quran. Yang kedua, mendidik siswa-siswi bertakwa dengan peradaban Qurani. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai ilmu qauliyah dan ilmu kauniyah secara praktis. Berikutnya, mengintensifkan hubungan kerjasama sekolah dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, menanamkan inti pendidikan Islam yang mutual dan progresif. Dan yang terakhir, menciptakan bi'ah hasanah atau lingkungan yang baik di sekolah dengan keteladanan. Di sini juga ada kompetensi kelulusan. Yang pertama, ketika Ananda sudah berinteraksi dengan Al-Quran serta menghafalkannya dalam kehidupan sehari-hari, harapan kami Ananda bisa menanamkan visi Al-Quran dalam dirinya, berakhlak mulia, berilmu dan berintegritas, kemudian berkepribadian mandiri dan berjiwa kewirausahaan. Target umum dari semua yang kita lakukan dan upayakan adalah agar Ananda yang pertama ketika belajar Al-Quran mampu membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartilnya, mampu menghafalkan Al-Quran, mampu menjaga hafalannya dengan baik, mampu memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi pribadi Qurani. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan target jenjang program Al-Quran. Karena ayah bunda seperti yang kita ketahui di SMP IT Al-Ibro ini ada 3 bagian. Ada boarding, ada full day, dan ada takhusus. Dan dibagi juga dengan 3 jenjang, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk kelas 7, kita akan membahas yang boarding terlebih dahulu. Kelas 7, program reguler, maksudnya di sini adalah dia berada di rumah dan datang ke sekolah, tapi untuk saat ini semuanya berada di rumah. Program kelas 7 reguler 3 juz, dimulai dari 28, 29, dan juz 30. Ini ya bunda, Ananda diharapkan karena sudah kelas 8 nanti melanjutkan ke juz berikutnya. Untuk takhusus sama seperti tahun lalu, yaitu 15 juz, dimulai dari juz 28, 29, 30, dan ke depan juz 1 sampai juz 12. Untuk kelas 8 reguler, yaitu yang tadinya di boarding, yang sekarang menghafal dan boarding di rumah masing-masing, menyelesaikan atau melanjutkan hafalannya 4 juz. Jadi kelas 7 sudah dapat 3 juz, di kelas 8 inilah waktu untuk menambah 4 juz. Karena target lulus dari SMP IT Al-Ibro, Ananda diharapkan memiliki hafalan sebanyak 7 juz. Minimal 7 juz, ya bunda. Untuk reguler 4 juz dimulai dari 1, juz 2, 3, dan 4. Atau Ananda akan memulai hafalannya seperti capaian akhir di kelas 7 dan dilanjutkan. Tidak harus di juz 1, tetapi jika Ananda hafalannya sudah sampai juz 2, maka menghafalnya dimulai dari juz 2, dan seterusnya. Untuk ekstra khusus menuntaskan target 15 juz yang di kelas 7 atau menambah hafalan yang telah dimiliki. Kelas 9 ini sudah tidak ada hafalan lagi ya bunda, karena memang targetnya memurojaah. Untuk reguler memurojaah capaian hafalan dari juz capaian 1 juz sampai ke 7 juz tadi. Dan untuk yang khusus memurojaah semua hafalannya juga. Baik, program full day untuk kelas 7. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk full day target dari sekolah adalah tetap, yaitu
diharapkan Ananda mampu dan memiliki hafalan sebanyak 3 juz. Ya, meskipun kita tahu ya Ayah Bunda sekarang kondisinya sudah berbeda. Kalau dulu kita bisa tatap muka di sekolah, berangkat dari rumah, dan akan tetapi untuk saat ini target diharapkan lebih dari sebelumnya kalau bisa dipertahankan. Untuk itu dari sekolah target Al-Quran tetap seperti sebelum-sebelumnya. Untuk kelas 7, ketika full day menyelesaikan 1,5 juz, yaitu dimulai dari juz 28 sampai 5 lembar di juz 29. Dan untuk kelas 8 melanjutkan 1,5 juznya yang telah dicapai dari kelas 7 tadi. 5 lembar juz terakhir di juz 29 sampai juz 30 surat An-Nas. Dan untuk kelas 9 nanti, kelas 9 sama seperti program reguler dan takhusus, yaitu memurojaah semua capaian hafalannya. Apakah Ananda kelas 7, 8, 9 full day hanya sebatas itu saja, cukup 3 juz? Kami di sini tidak membatasi. Jika Ananda mampu lebih dari 3 juz, kami juga sangat mendukung, dan tidak sedikit Ananda full day yang hafalannya melebihi dari 3 juz. Untuk kelas 9 ada murojaah dan sertifikasi yang lainnya. Di sini new normal maksudnya adalah karena situasinya yang seperti ini, maka khusus kelas 7 ada sedikit perbedaan. Dimulai dari juz yang sudah pernah dihafal. Maksudnya adalah Ananda ketika masuk di SMP IT Al-Ibro dan sebelumnya sekolah di SD IT atau SD luar Gresik dari tempat asal dan sudah memiliki hafalan yang telah dibawa ke sini, maka itu akan diulang kembali setelah di sini supaya apa ya Bunda? Supaya hafalan yang telah dia dapat itu bisa dimurojaah kembali dan bisa lebih kuat lagi atau mungkin. Apakah untuk kelas 7 di program tahun 2020-2021 tetap ada takhusus? Insya Allah ini nanti dibahas di kelas 7. Berikut kami akan menjelaskan beberapa program penunjang Quran yang mana di sini akan membantu siswa-siswi kita untuk mengupgrade diri dalam segi hafalan Al-Qur'annya. Yang pertama, musabaqah tilawah Quran dan musabaqah hifdzul Quran, internal dan eksternal. Biasanya ini diikuti oleh kelas 7, 8, 9 di tahun-tahun sebelumnya di masa masih belum ada pandemi ini. Kemudian ada Muqayyam Quran diikuti oleh kelas 7 dan 8. Kemudian ada Murojaah Kubro untuk kelas 9. Ada sertifikasi Al-Quran untuk kelas 8 dan 9. Insya Allah sertifikasi Al-Quran ini Ananda yang sudah kelas 8, kelas 9 tidak asing lagi. Dan monggo Ayah Bunda untuk memotivasi Ananda agar nantinya bisa mengikuti agenda sertifikasi Al-Quran ini. Yang terakhir adalah munaqasyah. Munaqasyah adalah kita akan diuji di depan publik yang mana itu untuk memperkuat hafalan kita. Munaqasyah Al-Quran ini di juz berapa saja, yaitu ketika Ananda sudah memiliki sekian juz, di munaqasyah 3 juz, kemudian 5 juz, 7 juz, dan 10 juz. Jadwal halaqah Al-Quran, karena masa yang memang masih belajar dari rumah, maka untuk boarding Ayah Bunda tetap di sini akan ada pendampingan halaqah Al-Quran dari para guru halaqahnya, dan jadwal halaqahnya yaitu tetap 3 kali sehari. Yang pertama pagi dilaksanakan ba'da subuh seperti halnya kita berada di boarding, diisi dengan tilawah, murojaah, dan persiapan hafalan baru. Yang kedua, halaqah siang di jam full day, yaitu jam kita
yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Maya selaku kurikulum, apa saja kegiatan belajar mengajar selama virtual ini dari jam 7.30 sampai selesai, dan di sana ada jadwal halaqah Quran. Di situ juga isinya menghafal baru menggunakan video call atau voice note atau juga Google Duo. Jadi nanti akan disampaikan langsung lebih jelasnya ketika pembagian halaqah Quran dan akan dibimbing langsung oleh guru-guru halaqah Quran masing-masing. Dan yang ketiga yaitu halaqah Quran sore pada asar. Seperti halnya di boarding dulu. Hafalan baru menggunakan video call, voice note atau Google Duo. Nanti tergantung kesepakatan setiap guru halaqah dan kelompoknya masing-masing. Dan untuk yang full day sama seperti sebelumnya, yaitu guru halaqah Al-Qur'annya 1 kali saja dalam sehari, yaitu di jam full day, di jam KBM sekolah seperti yang dijelaskan tadi Ustazah Maya. Hafalan baru menggunakan video call, voice note atau Google Duo. Jadwal setoran dengan video call. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan yang sudah ditentukan oleh hasil rapat guru Quran beserta koordinatornya, yaitu yang pertama ketika Ananda melakukan ikut bergabung halaqah, yang pertama wajib melakukan absensi, yaitu mengisi presensi daftar seperti halnya ketika kita halaqah. Misal, Hafizah kelas 7, sekarang kelas 8. Hafizah yang pertama, kemudian Kinan yang kedua, dan seterusnya. Jadi, ngecup ayah bunda. Ngelis, saya urutan sekian, seperti itu. Urutan setar hafalan sesuai dengan rekapan yang telah disepakati dengan gurunya. Kemudian, yang kedua, siswa-siswi setor hafalan sesuai waktu yang ditentukan. Setelah mengisi presensi dan sudah menulis namanya, kelompok halaqah A ada 13 anak dan sudah menulis namanya, maka nama-nama tersebut diharapkan menyetorkan hafalannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan urutan. Yang ketiga, siswa yang tidak mengisi presensi sampai waktu yang ditentukan dianggap absen, yaitu tidak masuk. Harapan besar dari kami, ayah bunda mampu dan bekerja sama dengan kita dalam hal mengantarkan Ananda supaya hafal Al-Quran sesuai dengan target sekolah dan target orang tua masing-masing. Dan yang terakhir, program sertifikasi hafalan kelas 8 dan 9 ketentuannya adalah sebagai berikut. Siswa-siswi kelas 9 full day maupun boarding, ini adalah pesertanya. Kemudian yang berikutnya, Ananda mendapatkan rekomendasi dari guru yang bersangkutan, yaitu guru halaqahnya. Yang ketiga, sertifikasi ini dilakukan di luar jam halaqah dan sudah terjadwal, yaitu tidak masuk dalam jam halaqah, tapi di luar jam tersebut. Supaya apa? Supaya halaqah tetap maksimal digunakan untuk tatap muka dengan guru halaqahnya secara virtual. Yang ketiga, peserta maksimal 2 anak. Dan yang disertifikasinya tentunya di juz yang sama. Dan terakhir, surat keterangan sebagai ganti sertifikasi jika belum memenuhi standar. Demikian ayah bunda yang bisa saya sampaikan terkait program Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan dari Allah dan menjadi ahlul Quran di muka bumi ini. Kurang lebihnya dari saya sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih untuk Ustazah Umi yang telah memaparkan Al-Qur'annya. Untuk ayah bunda diusahakan untuk Ananda tetap menjaga hafalan murojaah Al-Qur'annya di rumah. Tidak lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke acara sosialisasi program yang keempat, yaitu budaya sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Widodo. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat sejenak ayah bunda. Mendengarkan adzan zuhur sambil kita jawab bersama sambil menunggu untuk sesi selanjutnya. Monggo barangkali ayah bunda yang ingin minum terlebih dahulu karena sepaneng dari dari tadi sibuk memperhatikan, monggo ayah bunda bisa minum terlebih dahulu. Baik, sampun nggih ayah bunda. Baik, kami ulangi sekali lagi ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah, satu dekat meraih bintang. Yes, Allah Akbar. Alhamdulillah, semoga ayah bunda kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin Allahumma amin. Baik ayah bunda yang kami hormati, pada sesi kali ini izinkan kami perwakilan dari manajemen bidang kesiswaan menyampaikan kembali terkait dengan budaya, kemudian nanti ada sedikit aturan yang ingin kami sampaikan selama kegiatan pembelajaran virtual, baik mencakup kegiatan full day, pembelajaran selama jam full day, atau kegiatan Al-Quran, halaqah, baik di jam full day maupun di jam boarding, maupun terkait dengan aturan kegiatan keboardingan. Insya Allah nanti akan kami sampaikan dengan singkat, padat, jelas. Semoga jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi terakhir, ya, sesi terakhir. Baik, ayah bunda yang kami hormati, kita sedikit refleksi sejenak terkait dengan budaya apa saja yang harus dibangun kepada siswa-siswi kita, ya, budaya SMP Al Ibrah. Sebenarnya ada 10 cakupan, tetapi di sini kami padatkan lagi menjadi 7 aspek capaian pembelajaran di SMP Al Ibrah. Yang pertama adalah, monggo bisa dilihat di sana ada spiritual, intelektual, fisikal, kultural, moral, interpersonal, dan sosial. Sebagai visi dari SMP Al Ibrah sendiri adalah generasi Quran yang paripurna. Untuk mencapai ke generasi Quran yang paripurna, kita butuh yang namanya 7 aspek tadi, ya bunda ya. Seperti ini ya, kelihatan di sini. Next. Baik, yang pertama adalah aspek spiritual. Di sini ada beberapa hal yang mencakup di aspek spiritual. Yang pertama, memiliki akidah yang bersih, kokoh, bangga dengan Islam,
serta mencintai Al-Quran, seperti dengan motto kami tadi ya. Kemudian yang kedua, beribadah dengan benar dan bersemangat dalam beramal. Ketiga, memahami ketergantungan antar semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah aspek moral. Yang pertama, memiliki kemampuan pengendalian diri, sadar diri, mengevaluasi tindakan dan disiplin diri. Yang kedua, memiliki kemampuan bertindak yang menunjukkan integritas diri, kasih sayang, hormat, dan keadilan. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek intelektual. Yang pertama, memiliki budaya belajar, reflektif, berpikir kritis, reaktif, dan inovatif. Ramah teknologi, kemudian ramah dengan informasi, kemudian mampu memecahkan masalah dan mengambil pembelajaran dari setiap peristiwa. Aspek selanjutnya, fisikal, ya. Memiliki kesadaran hidup bersih, sehat, dan seimbang. Kemudian aspek yang selanjutnya, interpersonal. Di sini memiliki sebagai pendengar yang aktif dan empatik, mampu berkomunikasi dengan baik, ramah dan bersahabat dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, serta bekerja dalam tim dan saling bersinergi. Aspek selanjutnya, kultural. Mampu merencanakan hidupnya, artinya bisa membuat peta hidup, kemampuan manajemen diri yang bagus, mengenali potensi diri, tumbuh dan berkembang, serta manajemen waktunya juga bagus. Tampil, berani dan tangguh, adaptif dan fleksibel dalam bertindak, serta memiliki kesadaran profesi. Baik, mungkin itu terkait dengan 7 aspek budaya yang harus dimiliki oleh siswa-siswi SMP Kalibro. Yang terakhir, yaitu kultural, tanggung jawab sosial, etos kerjanya juga bagus, proaktif, inisiatif dalam membuat perubahan, dalam arti perubahan yang positif, melayani dan bermanfaat, serta cinta lingkungan. 7 aspek ini, ayah bunda, nantinya akan kita breakdown kembali dalam kegiatan anak-anak. Dalam arti di sini adalah kegiatan yang bisa mengembangkan diri anak-anak. Kita breakdown dalam harian, pekanan, bulanan, bahkan mungkin semester. Sebelum ke sana, nanti kita membahas ke program harian, pekanan, kemudian bulanan dan semesteran. Mungkin ada aturan yang harus kami sampaikan terkait dengan pembelajaran virtual. Sebenarnya aturan ini adalah kesepakatan dari seluruh elemen yang ada di SMP Kalibro. Kenapa kita buat aturan seperti ini? Harapannya ke depan selama pembelajaran virtual ini bisa berjalan dan saling bersinergi. Artinya ustadz-ustadzah, wali murid, dan siswanya bisa saling bersinergi sehingga pembelajaran kita tetap berjalan dengan efektif dan efisien meskipun tidak dengan tatap muka, artinya dengan sistem daring atau sistem online. Baik, aturan selama pembelajaran virtual. Yang pertama, mentaati segala tata tertib pembelajaran. Artinya tata tertib yang ada di pembelajaran full day, jam full day, pembelajaran Al-Quran, kemudian kegiatan yang ada di boarding. Kami berharap tata tertib yang sudah dibuat di masing-masing jenjang, kemudian di masing-masing program bisa ditaati dengan baik oleh peserta didik SMP Kalibro.
Yang kedua, ramah dalam bersosial media. Kami berharap anak-anak kita semua, ustadz-ustadzah, wali murid juga bijak dalam bersosial media, saling menghargai karya satu sama lain. Kemudian yang paling terpenting adalah jika ada masukan atau memberikan komentar, kami berharap komentar atau masukan yang bersifat positif, membangun, tidak saling menjatuhkan. Kami berharap seperti itu, ayah bunda. Kemudian poin yang ketiga, tetap menjaga kerapian. Di antaranya adalah kerapian seragam, berpakaian seragam lengkap. Nah, insya Allah sudah disampaikan oleh Ustazah Maya terkait dengan selaku warga kurikulum. Kemudian potongan rambut. Barangkali ada putra putrinya selama 3 bulan ke belakang kemarin belum merapikan rambutnya. Kami berharap kepada ayah bunda untuk mengingatkan kembali agar putra putrinya, terkhusus untuk siswa banin, merapikan rambutnya sehingga siap untuk mengikuti pembelajaran daring. Kemudian tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan, contoh gelang. Kalau yang putri mungkin ya aksesoris yang lain. Kami berharap aksesoris yang sewajarnya, jam tangan jika memang dibutuhkan. Monggo silakan. Kemudian poin selanjutnya, menjaga sopan santun selama kegiatan pembelajaran virtual. Artinya kami berharap kepada siswa-siswi SMP Talibro bisa ikut aktif dalam pembelajaran, aktif mengikuti pembelajaran virtual. Artinya aktif adalah tidak pasif, apalagi sampai dinonaktifkan videonya sehingga ustadz-ustadzanya tidak bisa melihat aktivitas Ananda. Kami berharap anak-anak ikut serta aktif berpartisipasi ketika pembelajaran virtual. Kemudian mentaati aturan selama pembelajaran virtualnya. Jadi kalau memang sesinya penjelasan, maka siswa-siswinya wajib untuk memperhatikan dan mendengarkan. Jika ada sesi pertanyaan, maka harapan kami anak didik kita bisa menggunakan waktunya untuk bertanya. Kemudian poin selanjutnya adalah menjalankan kewajibannya selama kegiatan virtual. Artinya apa? Aktif dalam kegiatan pembelajaran serta mengumpulkan tugas tepat waktu, biar apabila ada penugasan dari masing-masing ustadz-ustadzah, baik mapel terkait dengan mapel atau hafalan atau dengan kegiatan boarding. Baik ayah bunda, sebelum masuk kembali ke pengembangan diri, mungkin akan kami tekankan terkait dengan konsekuensi. Sebenarnya kami tidak ingin menyampaikan hal ini, tetapi ini sebagai bahan evaluasi kita bersama, sehingga jika ditemukan di pertengahan jalan ada aturan-aturan yang memang dilanggar, maka kami dari pihak sekolah harus tegas memberikan konsekuensi. Jadi konsekuensi ini ada 3 sebenarnya. Konsekuensi pelanggaran sedang, pelanggaran ringan, mohon maaf, sedang dan berat. Untuk konsekuensi pelanggaran yang sifatnya ringan, maka kami berharap ada komunikasi pihak-pihak yang terkait, bisa disampaikan walas atau guru pengajar, nantinya akan berkomunikasi dengan wali murid. Dan kami berharap masalah tersebut bisa terselesaikan dan ada solusi ketika ada konsekuensi yang sifatnya ringan. Artinya kita hanya sebatas komunikasi via udara saja ya bunda. Mungkin bisa bertanya nanti kenapa kok tidak seperti ini, tidak ikut. Jadi kami berharap ada konfirmasi dari ayah bunda ketika Ananda belum bisa mengikuti pembelajaran virtual, ada alasan. Siapa yang memberikan alasan itu? Kami berharap kepada ayah bunda menyampaikan kepada walas
atau ustadz-ustadzah yang memang terkait khususnya yang ada di jenjang 8. Jadi kalau sehingga nanti ada alasan, karena insya Allah setiap kegiatan kita akan adakan presensi yang nantinya akan menjadi baik mengikuti ujian mid semester atau akhir semester atau bahkan itu nanti sebagai prasyarat kenaikan kelas. Jadi kami berharap kepada Ayah Bunda untuk saling mendukung, bersinergi antara pihak sekolah dan wali murid serta peserta didik. Kemudian untuk sedang, maka kami akan panggil orang tuanya. Jika komunikasi dengan via udara masih belum ada perubahan, maka mohon maaf, mohon izin dari awal kami akan memanggil wali murid tersebut. Mungkin akan biar lebih enak nanti kita ngobrol bersama, bisa bersama kami atau dengan Bapak Kepala Sekolah. Intinya kami di sini ingin mencari solusi yang terbaik untuk kita semua, baik sekolah, anak didik maupun wali murid. Kalau sudah pelanggaran berat, maka sebagai konsekuensinya adalah bisa tidak diikutkan ujian. Kalau sudah tidak bisa ikut ujian, maka sebagai konsekuensi beratnya adalah tinggal kelas. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada Ayah Bunda, mohon kerjasamanya selama 6 bulan ke depan. Insya Allah kita semuanya berharap, punya harapan besar, pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Nah, sekali lagi ini adalah sebagai ikhtiar kita, ya. Ikhtiar kita agar ke depan pembelajaran ini bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Kemudian masuk ke selanjutnya, Ayah Bunda. Ini adalah breakdown dari 7 aspek tadi. Jadi ada kegiatan harian, jadi pengembangan diri, ada kegiatan harian, kegiatan mingguan atau pekanan, kegiatan bulanan atau bahkan kegiatan semester. Untuk kegiatan harian, insya Allah tadi sudah dijelaskan oleh Wakil Kurikulum Ustazah Maya. Mungkin saya ingin mempertegas kembali. Untuk kegiatan dari pagi, morning zone, dzikir maksurah pagi, jejak bersama wali kelas, kemudian jurnal. Jika memungkinkan, kita ada wali murid yang memberikan masukan, Ustaz, kalau misalkan pagi diberi waktu untuk berjemur, bisa dimanfaatkan ketika dzikir maksurat pagi. Anak-anak bisa maksurat pagi, mungkin bisa di depan rumah mencari yang di sana ada pencahayaan yang sekiranya bisa ada waktu untuk berjemur. Cukup insya Allah. Untuk dzikir maksurat normalnya bisa 12 menit atau sampai 15 menit. Nanti bisa manfaatkan dengan baik di sana. Kemudian untuk yang kedua adalah ada halaqah tahfidz. Mungkin murojaah di sana, setoran hafalan. Kemudian yang ketiga ada kegiatan belajar di rumah. Seperti yang disampaikan Ustazah Maya tadi ada 2 jam tatap muka. Jam pertama, jam kedua. Kemudian kegiatan pekanan. Kegiatan pekanan. Jadi ini kita masukkan di hari Jumat. Untuk pembelajaran aktif kita, Ayah Bunda, insya Allah dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Hari Jumat kita manfaatkan sebagai agenda anak-anak bisa zona ekspresinya anak-anak, tapi tetap bertema. Untuk pekan pertama, mungkin nanti menyesuaikan dengan masing-masing jenjang. Nah, kami mengambil dari kegiatan di masing-masing jenjang, tapi tema utamanya adalah yang pertama talk show, talk bersama Walas, uang BK, sharing bersama alumni. Kalau perlu juga mendatangkan trainer atau narasumber dari teman-teman atau wali murid yang mempunyai kompeten di bidangnya masing-masing.
Pekan kedua di sana ada life skill, ada pelatihan melek digital, karya impian, tutorial aplikasi, kunku eksplorasi dunia. Ini nanti juga menyesuaikan dengan kegiatan di masing-masing jenjang. Pekan ketiga di sini nanti ada healthy life, sehat jasmani rohani. Nanti insya Allah akan digawangi oleh guru PJOK. Kemudian di pekan keempat ada Bina Islam. Di sana ada kegiatan mentoring, Nisa'iyah, Bina Islam. Artinya ada kegiatan Bina Islam di sana. Nisa'iyah, public speaking, atau kultum. Baik, ayah bunda, mungkin waktu terbatas akan kami percepat kembali. Slide ini nanti insya Allah bisa lihat kembali di grup wali murid. Insya Allah di-share. Kegiatan tahunan. Di sini ada kegiatan sosialisasi wali murid. Kemudian ada masa pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan outdoor. Untuk kegiatan bulanannya, untuk kegiatan bulanan, tahunan, mungkin nanti akan diperjelas di program jenjang 8. Disampaikan oleh Ustadz Dedi. Yang pasti ayah bunda, insya Allah di setiap bulannya nanti akan ada tema utama. Tema utama itu nantinya akan di breakdown di masing-masing jenjang, kegiatannya dikemas seperti apa. Sekali lagi ayah bunda, ini adalah bentuk ikhtiar kami pihak sekolah dalam melaksanakan pembelajaran via virtual. Jadi kami berharap mohon kerjasama ayah bunda kita semuanya bisa saling bersinergi satu sama lain. Hal yang paling utama adalah komunikasi. Ya. Jadi jika ada yang ingin disampaikan kendala apa saja masukan, maka komunikasilah hal yang paling utama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barusan. Masih semangat ayah bunda untuk melanjutkan sosialisasi program selanjutnya? Yang pastinya masih semangat. Saya ingatkan sekali lagi bunda, barangkali ada yang belum tahu cara gimana sih cara melakukan berkomentar di akun sosial media Zoom ini. Caranya untuk HP di kolom sebelah kiri itu ada, di kolom sebelah kanan itu ada tulisan chat. Nah, ayah bunda bisa klik di situ untuk memberi komentar dan saran. Jika di laptop bisa di bawah di tengah-tengah aplikasi Zoom tersebut. Langsung saja ayah bunda, tidak lama-lama lagi kita lanjutkan ke sosialisasi program sekolah yang kelima, yaitu program kegiatan putra putri selama pembelajaran di rumah oleh Ustadz Dion. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya selaku koordinator dari kelas 8 akan
memaparkan beberapa program-program yang telah tim 8 sepakati. Sebelumnya, alhamdulillah saya sebagai dulunya Walas kelas 7A tahun ini bisa membersamai anak-anak di kelas 8 lagi. Langsung saja di ayah bunda. Untuk yang pertama, yaitu program harian. Seperti yang dipaparkan oleh Ustazah Maya tadi, untuk pagi hari ada good morning. Ini akan diadakan menyapa anak-anak. Jadi untuk yang ini ada pembagian tim. Jadi mereka akan disapa oleh Walas dan tim 8 lainnya. Yang kedua yaitu halako. Halako ini nanti akan bersama dengan guru halakonya masing-masing. Terus untuk yang ketiga yaitu belajar di rumah. Jadi yang ini mohon bantuannya untuk para ayah bunda dalam mendampingi anak-anak ketika belajar di rumah. Untuk selanjutnya yaitu program mingguan. Dari yang pertama yaitu dari hati ke hati. Untuk program mingguan ini ayah bunda akan diadakan di hari Jumat. Jadi dari beberapa item tersebut akan di rolling. Jadi untuk minggu pertama mungkin ada dari hati ke hati dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu awali semangat hariku. Ini nanti ada semacam challenge, senam, healthy life dan sebagainya nanti akan dibersamai dengan Ustazah Dona. Untuk yang ketiga yaitu wisata hati, Nisaiyah dan Kultum. Untuk Nisaiyah ini nanti akan dibersamai dengan Ustazah. Sedangkan untuk Kultum nanti dibersamai dengan para ustadz yang ada di tim 8. Yang keempat yaitu lebih dekat dengan angkasa. Ini nanti akan ada refleksi diri bersama anak-anak tentang sepekan pembelajaran. Terus untuk yang selanjutnya yaitu tabunganku surgaku. Ini akan dilaksanakan oleh anak-anak sendiri. Jadi anak-anak akan membuat sebuah tabel tabungan mereka pada tiap harinya. Karena di kelas 7 sebelumnya sudah ada tabungan, jadi untuk di kelas 8 bisa dilanjutkan. Terus yang selanjutnya yaitu karya impianku. Karya ini adalah kumpulan dari karya anak-anak yang nantinya akan dikumpulkan dalam bentuk file ataupun hard file, yaitu buku. Selanjutnya yaitu program bulanan. Yang pertama, akunku eksplorasi dunia. Lah, yang ini supaya anak-anak tidak bosan dengan KBM saja, maka untuk program bulanan akan ada mengundang narasumber mungkin dari alumni, mungkin dari para profesional yang ada di area Gresik ini. Terus untuk selanjutnya sosialisasi program. Jadi untuk sosialisasi ini nanti ada pemaparan tentang program-program dan aplikasi apa saja yang akan digunakan untuk selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu refleksi, evaluasi per 3 bulan seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Pif dan Ustazah Maya, yaitu tentang evaluasi pembelajaran yang
ada di sekolah selama 3 bulan. Untuk program tahunan pada jenjang 8, yaitu untuk MLS dilaksanakan mulai hari Senin. Untuk MLS ini nanti akan dijelaskan secara teknis, insya Allah hari Minggu, untuk program-program yang akan dilaksanakan oleh siswa semuanya. Untuk sosialisasi ini, yaitu selanjutnya yaitu himpunan estetika. Himpunan estetika ini adalah hasil kumpulan dari karya-karya siswa yang selama 1 tahun, yang seperti saya paparkan tadi, yaitu bisa menjadi file ataupun sebuah buku. Sedangkan yang terakhir yaitu kegiatan outdoor. Ini nanti melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Apabila kondusif untuk keluar, maka kita akan ada agenda outdoor yang akan dilaksanakan pada akhir tahun. Nah, dari hasil tabungan anak-anak nanti bisa dialokasikan pada kegiatan outdoor ini. Selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Untuk pembelajaran selama 6 bulan ini, selama daring, maka anak-anak diharapkan mempunyai akun-akun aplikasi yang ada di layar. Yaitu yang pertama satu WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan informasi. Jadi nanti yang tim itu menggunakan WhatsApp. Sedangkan untuk YouTube dan Instagram nanti adalah hasil dari proyek-proyek anak yang akan diupload di akun tersebut. Untuk Google Drive yaitu hasil karya yang disimpan kemudian baru di-share secara link kepada guru-guru. Untuk Gmail yaitu untuk membuat akun, sedangkan Google Classroom yaitu untuk kelas online. Jadi untuk yang materi akan diberikan di Google Classroom. Selain itu juga ada secara live nanti pakai Zoom dan Instagram. Untuk Google Duo ini untuk kegiatan halaqah Quran. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Demikian adalah program-program yang ada di tim 8. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ustadz Dion atas pemaparannya barusan. Dan terima kasih Ayah Bunda yang masih stay di acara siang hari ini. Dan masih kurang sedikit lagi Ayah Bunda, mohon bersabar karena memang materi yang akan diberikan Ananda ini cukup banyak karena adanya pandemi ini kita merubah sistem semua menjadi online ya Ayah Bunda. Selanjutnya kita memasuki pertanyaan Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda yang tadi sudah memberikan pertanyaan dan saran di kolom komentar, kali ini akan dibahas oleh
Ustazah Aini dan Ustadz Dion. Langsung saja Ayah Bunda, saya persilahkan Ustazah Aini dan Ustadz Dion untuk memberi jawaban atas pertanyaan dan saran Ayah Bunda di kolom komentar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ustazah Dona atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau menyapa Ayah Bunda terlebih dahulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ayah Bunda yang ada di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah. Amin. Gimana Ustaz Dedi? Banyak sekali saran yang disampaikan ke kita. Jadi kita ngobrolnya agak santai aja ya Ayah Bunda ya. Dari awal sampai akhir tadi sudah pemaparan materi, mungkin juga Ayah Bunda masuk di rumah saja ya, boleh dengan santai-santai sambil nyem-nyem juga. Oke Ayah Bunda, dari saran-saran dan pertanyaan yang sudah Ayah Bunda sampaikan di kolom komentar tadi, sudah kami catat dan insya Allah akan kami jelaskan di sini. Masih ada Ustaz Dedi? Oke. Untuk saran yang pertama tadi dari Bapak Ismail Mukhtar, terima kasih. Yakni tentang tugas yang diberikan, kalau bisa seminimal mungkin yang bisa dikerjakan oleh anak-anak karena kedua orang tuanya ada semuanya bekerja seperti itu, gitu. Yang kedua juga dari Bapak Ismail Mukhtar juga disarankan untuk ada evaluasi pesanan pembelajaran kepada orang tua sehingga bisa tahu sampai mana perkembangan anaknya. Kemudian juga ada masih dari Bapak Ismail tentang materi atau rekaman video pembelajaran secara interaktif, jadi bisa dilihat dan dipelajari oleh siswa selama di rumah meskipun tidak saat online dengan gurunya. Jadi seperti ini Ayah Bunda, seperti yang dipaparkan oleh Ustaz Dedi tadi, untuk pembelajaran ke depan maka kita siswa dan kami tim 8 kita akan lebih fleksibel. Jadi di dalam kelas nantinya itu juga akan dibagi kelompok-kelompok kecil seperti itu. Kemudian juga insya Allah meskipun kita banyak yang dipaparkan saja tidak ada YouTube, ada Instagram seperti itu, di setiap aplikasi yang kita gunakan, misalkan ada proyek untuk membuat YouTube, maka sebelum membuat YouTube, kami dan para siswa nanti akan ada semacam tutorial. Jadi kami akan membekali kepada siswa bagaimana sih caranya membuat akun YouTube seperti itu, bagaimana sih caranya untuk mengupload seperti itu. Jadi untuk kedepannya sebelum sesuatu proyek yang dikerjakan oleh siswa, kami akan membekalinya terlebih dahulu dengan harapan bahwa nanti ketika siswa melakukan, mereka sudah mendapatkan modal untuk mengerjakannya seperti itu. Kemudian untuk evaluasi, insya Allah tadi juga sudah dipaparkan ya, mungkin memang di paparan tadi kalau evaluasinya masih dalam jangka bulanan, tapi insya Allah dengan berlanjutnya waktu nanti kita wali kelas dan juga guru-guru pendamping nanti tutor-tutor kecil di dalam kelompok-kelompok itu juga akan secara aktif dan komunikatif kepada siswa bagaimana sih kendala mereka saat belajar atau Ustazah ini tolong dong matematikanya diulang lagi. Itu nanti bisa kita kondisikan selama perjalanan pembelajaran. Karena memang dalam keadaan seperti ini maka support dan komitmen dari kita semua, guru, siswa dan juga wali murid sangat dibutuhkan sekali ya Bunda ya.
kami kembangkan berikutnya. Oke, ini Ustaz Dedi, sarannya. Ini ada saran yang kelima, yaitu rekaman bicara ulang dengan file dikirim di grup materi sosialisasi. Jadi insya Allah untuk rekaman yang ada di sosialisasi ini nanti akan disiarkan ulang di YouTube sekolah. Untuk file tadi yang ayah bunda minta, yaitu nanti akan juga dikirim di grup wali murid kelas 8. Jadi minta tolong untuk ayah bunda yang belum memasuki grup segera untuk masuk grup supaya tahu informasi-informasi yang terbaru dari sekolah. Lanjut ya, Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan sedikit jawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda. Yang pertama Ustaz Dedi dari Bundanya Bintang. Oke, dari Bunda, yaitu pembagian kelas sudah apa belum ya? Jadi untuk pembagian kelas ini nanti akan dijelaskan, akan diberitahu pada pekan MPLS. Jadi ini masih surprise ya, Bunda. Jadi nanti seumpama bersama dengan wali kelas siapa atau dengan siapa itu nanti untuk perkembangan anak-anak kedepannya. Jadi mohon untuk legowo. Jadi biar anak-anak ini nanti bersama dengan walas, mungkin walas barunya atau walas yang lama itu enak untuk kedepannya. Oke, mungkin kita juga bisa menjawab pertanyaan dari Mama Kuina. Jadi pembelajaran ini mulai kapan? Insya Allah mulai dari Senin itu kita sudah mulai on ya. Tapi Senin itu dan sepekan atau dua pekan setelah 2 pekan ke depannya itu kita masih dalam area MPLS saya bunda. Jadi anak-anak belum langsung masuk ke materi. Jangan-jangan di rumah gimana ini belum dapat buku tapi sudah pelajaran. Jadi tenang ya bunda, dan mungkin ada anda yang juga mengikuti sosialisasi ini, tenang saja. Jadi 2 pekan ke depan insya Allah kita akan memantapkan dulu apa saja yang harus kita siapkan ketika menghadapi pembelajaran di pekan ketiga seperti itu. Jadi apa sih MPLS itu? Mungkin di kelas 7 dulu sudah pernah ya, masa perkenalan lingkungan sekolah. Jadi setiap tahunnya itu selalu ada seksi MPLS saya bunda. Namun memang tingkatnya berbeda-beda. Jadi kalau kelas 7 memang benar-benar itu perkenalan awal dari sekolah. Tapi untuk kelas 8 kita mulai dari evaluasinya, kelas 7 kemarin bagaimana, kemudian bagaimana kita harus mengembangkan diri di tahun berikutnya seperti itu. Dan insya Allah kami akan lakukan selama 2 pekan, termasuk juga model-model untuk Ananda dalam menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran di harap ini hanya 6 bulan atau bisa kurang dari itu ya, karena kami juga sudah merindukan tatap muka langsung sebenarnya gitu seperti sangat rindu ya seperti itu ayah bunda. Kemudian pertanyaan dari ayah Mbak Kamila Zahra. Oke, buku atau perlengkapan yang harus diambil itu kapan biar bisa jadi untuk buku dan perlengkapan insya Allah semuanya akan kami informasikan kembali lewat WhatsApp grup besar ya Ustaz Dedi ya, karena memang kita harus masuk lagi ke grup utama di ayah bunda seperti yang Ustaz Dedi katakan tadi. Yang belum, yang masih ada di grup kelas 7 yang kemarin, monggo silakan klik linknya biar bisa segera masuk ke grup utama. Insya Allah untuk perlengkapan dan buku nanti akan langsung ditawarkan sama pihak operasi, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya dari bundanya Mbak Arcita tentang teknis sertifikasi itu harus
mengajukan atau langsung ditunggu? Oke, kami mendapatkan jawaban dari Ustadzah Umi dan Ustadzah Lutfia selaku koordinator Quran. Jadi untuk sertifikasi itu siswa bisa mengajukan dengan syarat. Jadi untuk pengajuan harus ada syaratnya terlebih dahulu. Yang pertama ada dilihat dari capaiannya dulu ya Bunda. Kalau belum 1 juz belum bisa. Kemudian dilihat dari kesiapan Ananda dulu. Mengajukan tapi belum siap juga belum bisa seperti itu. Setelah Ananda capaiannya sudah oke, masuk kualifikasi, kesiapannya sudah juga, maka kemudian sudah dimurojaah dengan guru Qurannya, maka guru Al-Quran masing-masing Ananda akan mendata. Kemudian guru Qurannya akan mengajukan ke PJ sertifikasi Al-Quran. Insya Allah seperti itu alurnya. Kemudian saya melanjutkan pertanyaan yang tentang Quran juga deh dari ayahnya Mbak Kamila Zahra tentang hafalannya lanjut dari hafalan di rumah. Jawabannya iya ayah. Jadi berdasarkan koordinator Quran maka hafalannya bisa dilanjut dari hafalan yang sebelumnya. Oke, salah seperti itu Ustaz. Jadi apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa komentar atau memberi saran yang ada di kolom partisipan Bunda. Oke, sepertinya kita sudah ya jadi memang waktu diskusi selama hampir 3 jam ya karena terlalu lamanya kita tidak bersua dengan ayah bunda semua. Mungkin bertatap muka terakhir kali Januari sepertinya. Januari. Ya waktu ada tatap terakhir. Iya. Oke, insya Allah demikian. Ayah bunda, jika masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti di luar sesi sosialisasi ini bisa japri langsung kepada UKDI selaku koordinator bidang kelas 8 atau juga bisa melalui walas masing-masing seperti itu. Terima kasih atas partisipasi ayah bunda semua. Mohon maaf jika kami dari tim kelas 8 ada khilaf dan salah yang sengaja atau tidak sengaja. Tetap kami harapkan support dari ayah bunda semua dan ucapan terima kasih yang amat sangat dari 3 bulan sebelumnya ketika kita mengawali kehidupan yang seperti ini ya. Terima kasih banyak. Semoga kita semakin baik ke depannya. Terima kasih ayah bunda, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayah bunda sedikitnya sudah terjawabkan oleh Ustadzah Aini dan Ustadz Dion G. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, ayah bunda bisa menjapri ustadzah yang di bidang apapun yang bunda dan ayah tanyakan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir 12:30 ya ayah bunda, karena sistemnya memang terlalu lama, jadi kita lanjutkan via WhatsApp saja. Langsung saja ayah bunda, kita langsung pada sesi doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Anan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
acara demi acara sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Dan marilah kita tutup bersama dengan doa, semoga apa yang telah disampaikan dalam sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana wa sujudana. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub wa ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوجد اللهم رابطتها وأقم مدها وأحيا سبلها واملأها بنورك الذي لا يهدو واشرح صدورها ببيت الإيمان. اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya tibalah kita pada penghujung acara. Sebelum saya tutup ayah bunda, kami Ustadz Ustazah SMP IT Al-Ibro ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk menemani Ananda melakukan pembelajaran di rumah selama pandemi ini. Semoga ayah bunda selalu diberi kekuatan dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak jumpa guruku, hati ini sungguh sangat merindu kepadamu. Wahai guru-guru, kapan kan bertemu? Libur ini terlalu panjang, hingga kami di rumah merasa bosan. Ingin pergi kembali sekolah, belajar bersama. Guruku, kami rindu tulus ikhlas kasihmu. Kau ajarkan kami dengan setulus hatimu, uswah hasanahmu, bimbing jadi generasi maju. Ya Allah, hilangkanlah wabah corona ini, karena kami ingin belajar bersama lagi dengan guru kami, dengan tawaduk dan ikhlas hati. Lama tidak jumpa guruku, hati ini sungguh sangat merindu kepadamu. Wahai guru-guru, kapan kan bertemu?
Bersabarlah teman-temanku, keadaan ini pastikan berlalu. Ingat selalu pesan ayah ibu, di rumahlah dulu. Guruku, kami rindu tulus ikhlas kasihmu. Kau ajarkan kami dengan setulus hatimu, uswah hasanahmu, bimbing jadi generasi maju. Guruku, kami rindu tulus ikhlas kasihmu. Kau ajarkan kami dengan setulus hatimu, uswah hasanahmu, bimbing jadi generasi maju. Ya Allah, ku mohon ampuni dosa-dosa kami, serta dosa-dosa seluruh umat di bumi. Yang Maha Kuasa, angkat segala ujian